Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Bertemu kembali dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang tahun 2020. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi Matematika kelas 9 semester 1 tentang bab 1 perpangkatan dan bentuk akar. Materi kita kali ini yaitu perkalian pada perpangkatan. Kompetensi dasar untuk bab 1 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Setelah mempelajari materi pada bab 1 ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. 2. Menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. 3. Mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan. 4. Menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. 5. Mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. 6. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Sebelum kita mempelajari materi yang kedua, kita ingat kembali hasil kesimpulan pada materi sebelumnya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N kali dengan N bilangan bulat positif. A disebut dengan basis, penulisannya ukuran hurufnya sama ya dengan yang biasa kita tulis. N disebut eksponen, itu ditulis di atas A, hurufnya lebih kecil, atau di sini kalau nanti N-nya berupa angka, angkanya lebih kecil. A disebut dengan basis, N disebut eksponen atau pangkat. Mari kita sama-sama ikuti kegiatan 1. Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Ayo kita amati. Amatilah tabel di bawah ini. Pada kolom pertama itu operasi perkalian pada perpangkatan. Kolom kedua itu bentuk operasi perkaliannya. Dan kolom yang ketiga adalah perpangkatannya. Kita lihat di sini yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Operasi perkalian dari 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Berulang 2 kali. Operasi perkalian dari 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3. Berulang 3 kali. Apabila di sini kita buka tanda kurungnya, diperoleh 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 perkalian berulang sebanyak 5 kali. Bentuk perpangkatannya 3 pangkat 5. Sini 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Negatif 3-nya
bertanda kurung. Negatif 3 pangkat 2, bentuk operasi perkaliannya adalah negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 pangkat 3, bentuk operasi perkaliannya adalah negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Di sini dapat kita lihat negatif 3 dikalikan negatif 3 berulang sebanyak 5 kali. Jadi perpangkatannya adalah negatif 3 pangkat 5. Ingat negatif 3-nya dalam tanda kurung. Dan yang ketiga, Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Y pangkat 5, operasi perkaliannya Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Y dikalikan berulang 5 kali. Y pangkat 2 itu adalah Y kali Y. Jadi di sini apabila tanda kurungnya kita buka atau kita hilangkan, itu terdapat 7 kali perulangan. 7 kali perulangan ya. Jadi Y pangkat 7. Kita lanjutkan di sini tabel berikutnya, bisa kalian perhatikan. Enam pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat, itu operasi perkaliannya untuk 6 pangkat 3 adalah 6 kali 6 kali 6. Sedangkan 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 itu adalah 6 kali 6. Hasil perpangkatannya adalah 6 pangkat 5. 4,2 pangkat 2 dikali 4,2 pangkat 3. 4,2 pangkat 2, operasi perkaliannya adalah 4,2 dikali 4,2. 4,2 pangkat 3, operasi perkaliannya 4,2 dikali 4,2 dikali 4,2. Apabila kita hilangkan kurungnya, ini di sini 4,2 perkaliannya berulang sebanyak 5 kali, jadi 4,2 pangkat 5. 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ini yang 7 pangkat 4 dikali 7 kali 7. Ini yang 7 pangkat 2. Maka di sini 7-nya 1 2 3 4 5 6. 7 pangkat 6. Sepertiga pangkat 2 dikali sepertiga pangkat 5. Atau sepertiga kuadrat dikali sepertiga pangkat 5. Sepertiga pangkat 2 itu artinya sepertiga dikali sepertiga. Sepertiga pangkat 5 itu artinya sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga. Kita hitung sepertiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sepertiga pangkat 7. Penulisannya ada tanda kurungnya ya, untuk menunjukkan kalau ini sepertiga utuh pangkat 7. Kita lanjutkan lagi di sini. Negatif sepertiga pangkat 3 dalam kurung. Yang ini jadi satu kesatuan. Negatif sepertiga pangkat 3 dikali negatif sepertiga pangkat 4. Nah, negatif sepertiga pangkat 3, operasi perkaliannya negatif sepertiga dikali negatif sepertiga dikali negatif sepertiga. Negatif sepertiga pangkat 4, operasi perkaliannya negatif sepertiga dikali negatif sepertiga dikali negatif sepertiga dikali negatif sepertiga. Kita lihat di sini negatif sepertiganya ada 7. Jadi negatif sepertiga pangkat 7. Perhatikan betul-betul penulisan tanda kurungnya. Kita lihat lagi. 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Di sini ternyata 5 pangkat 3 operasi perkaliannya 5 kali 5 kali 5.
Ya. 3 pangkat 3 operasi perkaliannya 3 kali 3 kali 3. Bisa kita kelompokkan di sini. 5 kali 3 dikelompokkan, kalikan 5 kali 3 kali 5 kali 3. Jadi di sini 5 kali 3-nya ada berapa? Ada 3. 5 kali 3 berapa? 15. 15. Jadi 15 pangkat 3. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, bandingkan dengan contoh sebelumnya. Sini bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Jadi 5 kali 3 bisa kita kelompokkan, karena sama-sama ada 3 kali. Jadi kita pasangkan 5 kali 3 dikali 5 kali 3 dikali 5 kali 3 sebanyak 3 kali. 5 kali 3 15. Nah, karena sebanyak 3 kali jadi 15 pangkat 3. Bagaimana sahabat matematika? Mudah-mudahan sudah bisa lebih memahami. Mari kita sama-sama membuat kesimpulan. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, A pangkat M dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama akan memiliki basis yang tetap. Sedangkan pangkat atau eksponennya merupakan hasil penjumlahan dari seluruh pangkat atau eksponen dari tiap-tiap perpangkatan yang dikalikan. Bisa kita mengulang sedikit. Ternyata apabila bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dikalikan, lihat, jadi bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya sama. Ya, 6, 4,2, 7, sepertiga, negatif sepertiga. Ya, sama bilangan pokoknya. Pangkatnya ini, ya, hasil kalinya itu pangkatnya dijumlahkan. Jadi 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 itu adalah 6 pangkat 3 tambah 2. 6 pangkat 5. Begitu pula contoh selanjutnya. Nah, yang terakhir di sini 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, karena bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya tidak dijumlahkan. Kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Semoga sahabat masih semangat. Kita lanjutkan dengan kegiatan 2. Memangkatkan suatu perpangkatan. Mari kita amati tabel berikut. Sini ada 3 kolom. Yang pertama, pemangkatan suatu perpangkatan. Yang kedua, bentuk perkalian berulangnya. Dan yang ketiga, bentuk perpangkatannya. Kita sama-sama lihat di sini 4 pangkat 2 pangkat 3. Dalam kurung ya 4 pangkat 2-nya. 4 pangkat 2 pangkat 3 itu berarti 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 3 ya, berulang 3 kali. Sedangkan 4 pangkat 2 itu sendiri itu adalah 4 kali 4. Jadi 4 kali 4 dikali 4 kali 4 dikali 4 kali 4. Karena ini 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2. Nah, bisa kita lihat di sini penulisan kurungnya kita hilangkan jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ada berapa? 4-nya 6. Jadi bentuk perpangkatannya 4 pangkat 6. Nah, untuk yang kedua 4 pangkat 3 pangkat 2. Ini dalam kurung 4 pangkat 3-nya. Itu artinya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sendiri 4 kali 4 kali 4, 3 kali. Jadi kalau 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4,
kali 4 kali 4 kali 4. Nah, ini yang di bawah penulisannya tanpa tanda kurung. Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ada 6 ya. Jadi 4 pangkat 6. Supaya lebih mengerti, kita bisa amati tabel berikut ini. S pangkat 4 pangkat 2. S pangkat 4 ya. S pangkat 4 kali S pangkat 4. Bentuk perkalian berulangnya. Nah, S pangkat 4 itu sendiri S kali S kali S kali S. Dikalikan sama ya, S pangkat 4 S kali S kali S kali S. Jadi di sini S-nya ada berapa? Bisa sama-sama kita lihat. S-nya 8. Jadi bentuk perpangkatannya S pangkat 8. Kemudian S pangkat 2 dipangkatkan 4. S pangkat 2 ada kurungnya ya di sini ya. Jadi S pangkat 2 sebanyak 4 kali berulang. S pangkat 2 dikali S pangkat 2 4 kali ya. Kali S pangkat 2. Di sini S pangkat 2 kali S pangkat 2 kali S pangkat 2 kali S pangkat 2. S pangkat 2 itu sendiri S kali S. Terus ya, S kali S, S kali S, S kali S. Jadi kalau penulisannya tidak menggunakan tanda kurung, S kali 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 S. Jadi ada berapa di sini S-nya? Ada 8. Jadi S pangkat 8. Bagaimana sahabat matematika? Mudah-mudahan kita bisa lebih paham. Mari kita simpulkan. Secara umum bentuk A pangkat M dipangkatkan N dapat diubah menjadi A pangkat M kali N. Hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan adalah pangkat atau eksponennya merupakan hasil perkalian dari pangkat yang dipangkatkan dan basisnya tetap. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, itu hasilnya pangkatnya dikali. Kita lanjut. Kegiatan 3. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Ayo kita amati lagi. Semangat terus ya. Pemangkatan pada perkalian bilangan. Di kolom 1, bentuk perkalian berulang di kolom 2 dan perpangkatannya di kolom 3. Kita lihat di sini 2 kali 3. 2 dikali 3 kita pangkatkan 3. Penulisannya dalam kurung ya. 2 kali 3 pangkat 3. Bentuk perkalian berulang dari 2 kali 3 pangkat 3 adalah 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Berulang sebanyak 3 kali. Apabila penulisannya tanpa tanda kurung, menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, kita kelompokkan 2 kali 2 kali 2. 3 kali dikali 3 kali 3 kali 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 bentuk perpangkatannya 2 pangkat 3. Masih ingat ya materi pada video pertama tentang bilangan berpangkat. Kemudian 3 kali 3 kali 3 bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat 3. Jadi 2 kali 3 pangkat 3 dalam kurung ya, 2 kali 3 nya itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Selanjutnya 2 kali 5 pangkat 4. 2 kali 5 nya dalam kurung 2 kali 5 pangkat 4. Bentuk perkalian berulangnya 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5. Penulisan tanpa tanda kurung 2 kali 5
kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5. Kita kelompokkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2, di sini 2-nya ada 4, jadi 2 pangkat 4 dikali 5-nya ada 4, 5 pangkat 4. Lanjut, B kali Y pangkat 2. Itu bentuk perkalian berulangnya adalah B kali Y dikali B kali Y. Kita kelompokkan B kali B dikali Y kali Y, jadi B kali B, B pangkat 2, Y kali Y pangkat 2. Penyebutannya bisa B pangkat 2 atau B kuadrat dikali Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Secara umum, bentuk A kali B pangkat M dapat diubah menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Hasil dari pemangkatan pada perkalian bilangan adalah perkalian dari perpangkatan dengan pangkat yang sama. Dari sini A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jadi A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Bilangan berpangkat dipangkatkan, ya. Dan pada kegiatan 3, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Demikian materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan sahabat matematika bisa lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, sehingga bisa menerapkannya dalam soal-soal maupun dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat pemangkatan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kritik dan saran kami tunggu untuk perbaikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.